Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nurfila, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-16 tahun 2020. Ini adalah video saya yang ke-6 yang akan membahas tentang etika publik. Apa itu etika? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 pengertian tentang etika, yaitu yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Pengertian lain dari etika yang dirumuskan oleh Sumaryono adalah studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Jadi, etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Bagi seorang ASN yang harus melaksanakan fungsi dan tugasnya, harus memenuhi tuntutan etika dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Artinya, ASN tidak hanya dituntut untuk memenuhi standar kompetensi teknik dan leadership, tetapi juga sangat penting untuk memenuhi kompetensi etika. Ada beberapa poin yang harus diingat ketika membahas tentang pentingnya etika, yakni yang pertama, adanya kewenangan ASN yang kita miliki. Artinya, di dalam menggunakan kewenangan kita sebagai ASN, etika akan menjadi rem atau petunjuk arah agar kita tidak salah dalam berperilaku dan mengambil sikap. Yang kedua, adanya citra ASN di mata masyarakat. Dengan adanya etika yang baik, maka citra ASN di mata masyarakat akan terjaga dengan baik pula. Yang ketiga, menjadi syarat mutlak sebuah keberhasilan. Yang keempat, adanya dampak negatif yang akan kita terima dengan etika yang buruk. Yang selanjutnya adalah kode etik. Jika mendengar kata etika, pasti selalu dikaitkan dengan istilah kode etik. Jadi, kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kemudian yang harus kita ketahui tentang kode etik ASN atau undang-undang ASN adalah yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan dan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Jadi, secara umum, kode etik PNS yakni adanya etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama PNS. Dampak dari etika yang buruk, adanya sanksi yang akan kita terima.
Yang pertama, sanksi moral, yaitu berbentuk ketidaktenangan hidup, kegelisahan, dan ketidaknyamanan dalam diri. Yang kedua, sanksi sosial, berasal dari masyarakat yang akan mengingat dan menjadikan kita sebagai contoh yang buruk. Kemudian ada sanksi hukum tertulis, merupakan sanksi dari tempat kita bekerja. Adapun refleksi dan internalisasi, yang pertama memberi pemahaman tentang etika serta contoh dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, memberi pemahaman tentang etika yang harus dimiliki dan dijaga oleh ASN. Yang ketiga, memberi pemahaman tentang dampak atau sanksi yang berat ketika mengabaikan etika. Yang keempat, memberi banyak pencerahan tentang makna kehidupan yang sesungguhnya. Rencana aksi, yang pertama, menanamkan dan menjaga nilai-nilai etika atau moral yang baik di dalam diri. Yang kedua, pada proses perkuliahan menyisipkan materi tentang pentingnya etika yang harus dimiliki seseorang untuk bisa mencapai tujuan atau cita-cita yang diinginkan. Yang ketiga, memberikan contoh yang baik dalam hal etika baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan di masyarakat. Demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.